Sistem Necromancer. Bab 716 sampai dengan 720. Bab 716 Panggil Wu Heng. Ruang tamu di lantai pertama. Sanara, putri kelima, kepala pelayan, dan pembantu semuanya berkumpul di ruang tamu. Ketika mereka melihat Wu Heng turun, mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sanela bertanya langsung, apakah ada kabar dari asosiasi? Ya. Wu Heng turun dan duduk di hadapan mereka sebelum berkata, markas besar telah membentuk tim investigasi baru untuk pergi ke ibu kota kerajaan Yeko guna melanjutkan penyelidikan kolusi keluarga kerajaan dengan sekte tersebut. Tetua Tapani dan saya, serta anggota tim investigasi pertama yang asli, telah ditugaskan untuk pekerjaan logistik. Tidak ada yang perlu disembunyikan tentang masalah ini. Tim investigasi akan berangkat besok, dan sisanya akan tetap tinggal. Semuanya akan jelas dalam sekejap. Terlebih lagi, tidak ada orang luar di ruangan itu, bahkan putri kelima kini terikat padanya. Putri kelima, Brittany, ragu sejenak dan berkata, lalu, apa rencanamu selanjutnya? Apakah pasukan akan tetap berada di kota? Sanara juga melemparkan pandangan penuh tanya padanya. Wu Heng berkata langsung, kerjasama antara kota Neitale dan Pulau Harta Karun masih berlaku. Prajurit kerangka akan ditempatkan di kota. Nanti, saya akan mengatur teknisi dari Pulau Harta Karun untuk datang dan membantu kota Neitale dengan penerangan jalan dan pekerjaan perbaikan lainnya. Ini semua telah dibahas sebelumnya. Kota Neitale dan Treasure Island saling terkait erat. Setelah mendengar kata-kata Wu Heng, Brittany merasa sedikit lega. Buktikan bahwa pihak lain tidak meninggalkan Anda dan janji-janji yang dibuat sebelumnya akan tetap berlanjut. Jadi, apa tanggung jawab utamamu? Tanya Brittany hati-hati. Saya bertanggung jawab atas keselamatan rute dan pengangkutan perbekalan. Semua perbekalan logistik yang dibutuhkan tim investigasi akan dikirimkan dari Treasure Island. Brittany kemudian bertanya, apakah kamu akan tinggal di Neitale? Wu Heng melirik ke arah pihak lain dan berkata, saya akan kembali ke Treasure Island dan menghubungi Anda dari sana jika ada sesuatu. Oh, Brittany tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan sedih. Wu Heng lalu menatap Sanara, Sanara, maukah kau kembali bersamaku? Kapan kamu pulang? Tanya Sanara. Tim investigasi akan berangkat besok dan akan kembali sekitar sore ini. Sanara merenung sejenak, lalu menatap putri kelima di sampingnya dan berkata, aku akan tinggal dulu. Temani Brittany sebentar. Para pedagang yang datang ke kota ini cukup cerdik, jadi kalau ada masalah, kita bisa membicarakannya dengan mereka. Tidak apa-apa, tapi kau harus hati-hati. Jika ada bahaya, pergilah langsung ke asosiasi. Tapani dan yang lainnya akan melindungimu, kata Wu Heng. Aku mengerti, kata Sanara sambil tersenyum. Philippa menyingkirkan burung beo itu dan berkata, bagaimana denganku? Kalian bertanggung jawab atas keselamatan rute. Saat kalian senggang, kalian bisa berjalan-jalan di sepanjang rute, terutama untuk mengawal beberapa perbekalan yang dikirim dari Pulau Harta Karun, kata Wu Heng. Oh, baiklah, Philippa mengangguk. Ini adalah profesi utamanya, tidak ada yang istimewa darinya. Selesai membicarakan masalah itu, Brittany dan Sanela meninggalkan istana Raja Kota lagi untuk mengurus urusan kamar dagang. Wu Heng juga kembali ke ruang belajar. Malam, suara kicauan serangga terdengar dari luar jendela. Wu Heng meregangkan badan dan hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Siapa itu? Tuan Pulau, ini aku, Brittany. Sebuah suara kecil terdengar dari luar pintu. Putri kelima akan datang. Ketika Wu Heng membuka pintu dan keluar, dia melihat Brittany mengenakan pakaian yang sama seperti siang hari, berdiri di pintu dengan kepala tertunduk. Ada apa? Apa kamu diganggu? Wu Heng menatapnya. Brittany berkata lembut, Tuan Pulau, Tuan, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Apakah kita bisa pergi ke ruang belajar? Wu Heng tidak meninggalkan tempat duduknya dan berkata, ayo kita ke sebelah. Ruang kerjanya agak berantakan.
Di dalam ruang belajar, 3 hantu tengah sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan ada pula radio di atas meja. Sebaiknya jangan biarkan Brittany melihat ini. Oh, baiklah. Brittany langsung mengangguk. Mereka berdua berjalan ke ruangan berikutnya bersama-sama. Wu Heng menatap putri kelima yang agak malu dan bertanya, ada apa? Kita semua sudah akrab sekarang, ceritakan saja apa yang terjadi. Brittany tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan Wu Heng, apakah kunjungan tim investigasi baru ke Celo akan berdampak pada kerajaan? Jika investigasi benar-benar menemukan hubungan dengan sekte tersebut, maka kerajaan Yeko tidak akan punya peluang. Celu adalah nama ibu kota kerajaan. Asosiasi itu mengatur tim investigasi lain, dan Brittany mulai khawatir apakah akan ada perubahan lain. Ketika saya mendengar pihak lain menanyakan hal ini, tebakan lain muncul di benak saya. Apakah laporan itu menyebutkan 5 putri dan beberapa situasi terkini di kerajaan Yeko, yang mengubah pengaturan pemimpin untuk tim investigasi? Semua personel asli ditugaskan pada bagian logistik. Tim investigasi baru, yang personelnya tidak memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Yeko, melanjutkan penyelidikan. Ini merupakan kemungkinan sampai batas tertentu. Wu Heng duduk di sampingnya dan memberi isyarat agar pihak lain ikut duduk. Ia lalu berkata, jangan berasumsi yang terburuk. Begitu tim investigasi tiba, tempat-tempat lain tidak akan berani bertindak gegabah lagi. Mungkin itu bahkan akan membawa beberapa perubahan pada situasi saat ini di seluruh kerajaan. Tapi aku khawatir ada sesuatu yang salah, gumam Brittany. Dari semua bukti, pangeran tertua pasti mendapat dukungan dari sekte tersebut. Sekte Zunseng membunuh diaken setempat dan berusaha membunuh seluruh tim investigasi. Asosiasi tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Bahkan jika mereka bubar sekarang, semua anggota asli akan ditemukan dan dibunuh untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi. Demikian pula, jika keluarga kerajaan terlibat, mereka pasti akan terlibat. Tergantung bagaimana Anda menanganinya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika seseorang ingin mendapatkan keuntungan melalui aliran sesat, mereka harus menanggung akibatnya. Wu Heng melirik orang itu dan berkata, kau ingin merebut kembali kerajaan, jadi mengapa kau masih mengkhawatirkan hal-hal ini? Brittany melanjutkan, jika itu benar-benar melibatkan anggota keluarga kerajaan, bisakah mereka diberi kesempatan? Kata-kataku tidak berarti. Jika mereka tidak melakukan hal bodoh, tim investigasi akan mengikuti prosedur asosiasi dan mereka belum tentu akan dibunuh, kata Wu Heng. Saat berada di Treasure Island, ia juga melobi untuk memulihkan negaranya dan mengambil kembali kerajaan. Melihat hal ini, tampaknya mereka tidak dapat memulihkan negara sama sekali. Aku hanya tidak ingin mereka mati. Brittany, kata Wu Heng dengan suara berat. Brittany mendongak. Wu Heng berkata dengan serius, kau sekarang adalah putri kelima, yang menjaga sebuah kota. Kau mungkin juga memiliki kesempatan untuk memperebutkan takhta di masa depan. Bersikap bimbang seperti itu hanya akan merugikan mereka yang mendukungmu. Brittany tampak bingung, lalu mengangguk, aku tahu. Kau harus siap mengembalikan kerajaan Yeko ke keadaan semula, keadaan seperti saat ayahmu masih hidup. Mata Brittany melebar, dan ia berubah dari bingung menjadi serius. Aku akan selalu mengingatkan diriku sendiri. Bagus. Kalau ada apa-apa, kabari Sanara. Dia punya alat komunikasi untuk menghubungiku. Terima kasih, tuanku. Brittany membungkuk lagi. Wu Heng mengangguk. Brittany berkata lagi, kalau begitu aku akan kembali dulu. Aku akan mengantarmu saat kau pergi. Brittany pergi, dan Glenda perlahan menampakkan dirinya di sampingnya. Putri kecil ini agak bergantung padamu. Wu Heng menatapnya dan berkata, kau menguping lagi. Glenda mengabaikan perkataannya dan terus berbicara pada dirinya sendiri, lebih baik aku lebih mengandalkanmu. Kalau terjadi apa-apa nanti, aku bisa lebih mengendalikannya. Kamu bicara seakan-akan aku sedang memanfaatkan gadis itu. Glenda bergerak ke bahu kirinya dan berkata, jika kamu tidak peduli padanya,
dia hanya akan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan dan dieksploitasi lebih banyak lagi. Mungkin kita sudah sepakat dengan mereka. Kota Netale sekarang terhubung dengan Pulau Harta Karun. Granda melanjutkan, ahli nujum lain, dengan pasukan mayat hidup sebanyak dirimu, pasti sudah memulai perang sejak lama. Mereka tidak akan peduli untuk menipu gadis kecil sepertimu. Saya ingin menjadi orang baik. Beritahukan pada orang-orang di Vatikan dan lihat apakah mereka mempercayaimu. Wu Heng tidak banyak bicara, kembali ke ruang belajar, merapikannya, melepaskan mantra teleportasi dan muncul di kamar Sanara. Sanara mengenakan gaun tidur kasa, berbaring miring di tempat tidur, sambil membaca buku di tangannya. Wu Heng berjalan mendekat dan menanggalkan pakaiannya. Peluk perihutan dan pergi tidur untuk beristirahat. Keesokan harinya, di gerbang kota, angin bertiup kencang, menimbulkan kepulan debu. Tim survei baru berkumpul di gerbang kota, dengan kuda dan kereta siap. Kami akan berangkat dan akan menyampaikan pesan melalui surat di sepanjang perjalanan, kata Daniel. Tapani mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kami akan memberikan dukungan segera setelah ada masalah. Tidak, kalau ada masalah, yang terpenting adalah membalas pesannya dan tidak mengambil risiko, kata Daniel serius. Tapani mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Daniel terus menatap Wu Heng, ketika kami memiliki informasi, kami akan membalasnya dan Anda dapat membantu menganalisisnya. Jika kau bisa memanfaatkanku, aku bersedia membantu, kata Wu Heng sambil tersenyum. Baiklah, sudah mulai malam, ayo berangkat. Daniel melambaikan tangannya sedikit, dan konvoi itu pun bergerak maju. Orang-orang di belakang melambaikan tangan. Setelah pemandangan itu berangsur-angsur menghilang, kelompok itu berjalan kembali. Tapani bertanya, kapan kamu akan kembali ke Treasure Island? Sore. Baiklah, jangan lupa untuk mengatur misi patroli. Bagus. Setelah berbincang sebentar, kelompok itu berpisah di depan pintu asosiasi. Treasure Island, Asok, ruang belajar dekan. Si Yali menopang dagunya dan berkata dengan suara rendah, membosankan sekali, ayo kita pergi ke rumah tuan pulau malam ini. Hubungi Wu Heng. 3. Si Gui meletakkan pena dan kertas lalu menatapnya dengan cemberut. Bab 717 silakan kirim ke Treasure Island. Si Yali memperhatikan tatapan orang lain dan menatapnya dengan bingung, ada apa? Alis si Gui masih berkerut, kau sangat merindukannya. Siapa yang kau pikirkan? Apa yang baru saja kukatakan? Si Yali sedikit bingung. Kau bilang kau ingin pergi ke rumah tuan pulau malam ini untuk mengobrol dengan Wu Heng, kata si Gui langsung. Si Yali membuka matanya, berhenti sejenak, lalu berkata, ya, apa kau tidak merasa ada yang baru di pulau ini saat dia tidak ada? Waktu dia di sini, ada pameran dan pertunjukan panggung, tapi sekarang tidak ada yang baru. Si Gui masih menyipitkan matanya ke arahnya. Meski begitu, saya selalu merasa ada yang salah dengan sikap si Yali terhadap Wu Heng. Masih berkata, si Yali, aku merasa ada sesuatu yang salah denganmu. Si Yali berdiri, berjalan ke konter di sampingnya, dan membuat teh untuk dirinya sendiri. Ada apa? Kamu kelihatan aneh, kamu tidak mencintainya, kan? 1. Si Yali kembali membawa teh, bersandar di sandaran tangan kursi si Gui, dan meletakkan satu tangan di bahunya. Jangan khawatir, kakak tahu perasaanmu padanya dan tidak akan merebutnya darimu. Si Gui memutar matanya ke arahnya dan berkata, perasaan apa? Itu omong kosong. Kalau begitu, apa kau mau pergi ke rumah tuan pulau malam ini? Lagi pula kita tidak ada kegiatan di rumah, tanya si Yali. Si Gui mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, mari kita tunggu 2 hari lagi. Tidak baik pergi ke sana sepanjang waktu. Dan Mini juga mengatakan bahwa alat komunikasi itu tidak selalu dapat menerima berita dengan segera. Ayo pergi ke sana, dia mungkin tidak dapat menerimanya. Baiklah, kaulah diakennya, kaulah yang memiliki keputusan akhir. Si Yali mengangkat bahu. Bukankah gedung opera mengadakan pertunjukan setiap hari? Pergi dan saksikan sendiri.
Semuanya acara yang sama saja, tidak menarik. Si Yali menyesap tehnya dan berkata lembut, kenapa kamu belum kembali? Sebentar lagi, si Gui mengambil cangkir airnya dan berkata, ambilkan aku segelas air. Kau benar-benar sombong. Si Yali mengambil gelas air milik orang itu dan berjalan ke samping. Pintu kereta terbuka dan Wu Heng berjalan turun bersama pelayannya. Dia menarik napas dalam-dalam ke arah laut. Udara lembab memenuhi paru-paru Anda, menghadirkan sensasi menyegarkan. Treasure Island lebih baik, bahkan di pelabuhan kota Netale, tidak ada perasaan seperti berada di Pulau Harta Karun. Hantu itu dilepaskan dan berjalan menuju kota dengan berjalan kaki. Kembali ke Treasure Island, tanya Glenda. Aku kembali, kata Wu Heng. Bagus, kita sudah sampai, sorak Xiao Xiao. Penny, yang melayang ke samping, juga berkata, Pulau Harta Karun terlihat lebih bagus. Kelihatannya seperti kota yang hidup. Benar sekali, aku tidak takut pada orang jahat. 3 hantu melayang di atas kepala, memberi saya perasaan seperti kembali dari perjalanan panjang. Glenda melayang turun dan berkata, bagaimana situasi di Rentam City? Saya mengobrol dengan Wen Manxia kemarin, dan dia mengatakan bahwa mereka telah merebut 2 kota. Wu Heng juga memperhatikan dengan seksama situasi pertempuran di kota Rentam. Namun, pertempuran itu menunjukkan tren yang berat sebelah. Pasukan tengkorak terus maju, sementara pasukan kerajaan Yeko terus mundur. Di bawah serangan tentara kerangka, 2 kota dan beberapa desa dan kota di sekitarnya telah diduduki. Jika garis pertempuran tidak begitu panjang, dan musuh tidak bergerak mundur untuk menyerang kota Lentam, lebih banyak kota mungkin telah direbut. Kerangka yang dikombinasikan dengan senjata termal modern menunjukkan efektivitas tempur yang kuat. Daya tembak yang kuat, kecepatan tinggi, tidak perlu menurunkan berat badan atau istirahat. Mereka berbaris sepanjang malam dan bertarung segera setelah mereka bertemu. Rasanya seperti serangan kilat. Orang-orang di dunia ini belum pernah melihat kombinasi dan gaya bertarung seperti ini, dan mereka tidak dapat menerimanya. Mereka hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Mungkin, Wen Manxia membantumu menyelesaikan hal-hal yang tidak ingin kau lakukan, kata Glenda. Wu Heng meliriknya dan bertanya, maksudmu mengambil alih kerajaan dengan paksa? Nah, kalau kerajaan itu sudah ditaklukkan dan jumlah penduduknya sudah banyak, barulah kita bisa menyebarkan beritanya lewat surat kabar. Cukup bagimu untuk meningkatkannya. Glenda melanjutkan, jika areanya benar-benar sebesar kerajaan, tidak perlu khawatir tidak bisa ditingkatkan. Namun kerajaan Yeke sangat luas dan memiliki banyak kekuatan. Tidak sesederhana yang saya kira. Itu tergantung pada situasinya, kata Wu Heng. Tapi harus kuakui, kerangka memang jago bertarung. Glenda mendesah. Kami berjalan dan berbincang, lalu langsung berjalan menuju jalan yang ramai. Beberapa warga berkumpul di pinggir jalan untuk mengobrol, dan mereka membicarakan berbagai hal di kota Netale. Armada berbagai kamar dagang tiba di pelabuhan kota Netale. Berbagai informasi intelijen dan berita juga disebarkan ke kota-kota dan pulau-pulau sekitar melalui beberapa kapal. Ini juga menjadi topik hangat di Treasure Island. Saya mendengar bahwa asosiasi tersebut ingin mengganti keluarga kerajaan. Siapa bilang begitu? Kalau dilihat dari waktu itu, orang-orang asosiasi bahkan belum tiba di kota utama. Lagi pula, asosiasi tidak ikut campur dalam urusan internal kerajaan, jadi bagaimana mungkin mereka bisa begitu saja mengganti keluarga kerajaan? Orang-orang di luar mengatakan bahwa keluarga kerajaan pasti telah mengganti seseorang yang berkolusi dengan sekte tersebut untuk membunuh tim investigasi kami. Kudengar pangeran saat ini adalah anggota sekte, seorang anak yang tertukar bertahun-tahun yang lalu. Ceritamu benar-benar palsu. Aku menerima informasi bahwa para menteri kerajaan diam-diam menjadi anggota sekte, dan mereka mengendalikan pangeran kerajaan, menjadikannya boneka. 7. Bukankah mereka mengatakan bahwa keluarga kerajaan mempersembahkan kurban untuk menemukan cara memperpanjang hidup mereka? Mana yang benar? Wu Heng dan ketiga hantu memperlambat langkah mereka dan mendengarkan.
Mendengar apa yang sedang dibicarakan semua orang, alisnya berkerut. Dari mana informasi ini berasal? Mengapa ada begitu banyak versi? Lagi pula, selama ini kami hanya memperoleh informasi tentang kerja sama pangeran tertua dengan sekte tersebut melalui tanya jawab rumah tangga. Jadi bagaimana kami bisa mendapatkan pengorbanan yang hidup untuk memperpanjang hidupnya? Rentang ini cukup jauh. Ketika rumor tersebut semakin menjadi-jadi, beberapa orang mulai mengatakan bahwa Wu Heng adalah anak haram raja tua dan memiliki hak untuk bersaing memperebutkan tahta. Itu sungguh menakutkan. Melihat tidak ada informasi yang berguna, Wu Heng mempercepat langkahnya dan terus bergerak maju. Paman, kakak Beni, dan aku mau ke kedai untuk mendengarkan cerita. Sebuah suara kecil terdengar di telingaku. Pergilah dan kembalilah lebih awal, kata Wu Heng. Oke, Xiao Xiao setuju dan membawa Beni ke kedai di seberang jalan lalu langsung masuk. Wu Heng juga memanggil kereta dan langsung kembali ke rumah pemilik pulau. Ketika mereka masih agak jauh dari rumah pemilik pulau, Wu Heng membayar uang dan turun dari kereta. Dia melepas topengnya dan berjalan menjauh bersama para pelayan kerangkanya. Anda dapat melihat kerangka yang berpatroli di sepanjang jalan, dan Anda juga dapat melihat kerangka penjaga di atap beberapa bangunan dan di gang-gang. Ini adalah tempat yang paling dijaga ketat di seluruh pulau. Mendorong pintu gerbang hingga terbuka, Wu Heng masuk. Minnie berlari keluar bersama Robert dan Annette. Melihat Wu Heng, senyum muncul di wajahnya. Tuan, Anda menyelinap kembali lagi. Apa maksudmu menyelinap kembali? Aku tidak ada urusan di kota Neitale, kata Wu Heng. Apakah sudah berakhir? Wu Heng merangkul bahu Minnie dan berjalan menuju kediamannya. Sudah berakhir. Aku tidak senang kembali. Senang, kami senang saat Tuan kembali. Minnie lalu bertanya, apakah Tuan masih pergi? Kita mungkin tidak akan pergi. Asosiasi sudah mengatur beberapa tugas yang bisa dilakukan di pulau ini, kata Wu Heng ketika beberapa orang memasuki ruang tamu bersama-sama. Para pelayan membantunya melepaskan mantelnya dan menggantungnya di samping. Guru, apakah Anda ingin makan siang? Tanya Minnie. Siapkan makan siang dan siapkan air. Mandi. Baiklah. Ketiga pelayan itu setuju dan bergegas turun untuk bersiap. Saya mandi dengan nyaman lalu turun ke bawah untuk makan siang. Setelah mengobrol sebentar dengan para pembantu, dia kembali ke ruang belajar di lantai atas. Mendorong pintu hingga terbuka, Xiao Xiao dan Beni juga kembali dari luar. Paman, sekarang ada cerita detektif baru yang hebat tentang anjing iblis. Aku belum pernah mendengarnya. Xiao Xiao melayang dan berkata langsung. Setelah beberapa waktu, edisi ketiga The Great Detective Story dirilis. Bibimu yang menulisnya. Naskah aslinya ada di laci. Kamu bisa membacanya sendiri, kata Wu Heng. Tidak, aku tidak mau. Aku ingin mendengarkan orang lain bercerita. Aku benci membaca sesuatu yang terlalu banyak kata. Xiao Xiao setengah terbaring di udara. Bagaimana dengan Beni? Bagaimana menurutmu tentang kisah baru detektif hebat itu? Wu Heng menatap Beni di sisi lain. Ceritanya cukup menarik. Waktu saya dan Xiao Xiao ke sana, ceritanya sudah setengah jalan dan agak nyambung, jawab Beni. Saya bisa menebusnya dengan pergi keluar selama beberapa hari. Baiklah, kita tunggu saja lampu jalan menyala di malam hari, lalu keluar dan dengarkan cerita selengkapnya, kata Beni. 1 orang dan 3 jiwa mengobrol sebentar. Setiap orang pergi sendiri-sendiri untuk melakukan urusannya sendiri. Wu Heng juga mengeluarkan cetak biru dan memeriksanya. Senja, suara pelayan datang dari lantai bawah, memanggil untuk makan malam. Wu Heng turun ke bawah, dan Envier juga kembali dari luar. Iya, Minnie, dan yang lainnya sudah menunggu di ruang tamu. Tuan, Anda kembali, sapa Envier sambil tersenyum. Wu Heng mengangguk, duduk di meja makan, dan mulai makan malam bersama. Setelah makan beberapa makanan sederhana, Wu Heng berkata, Weier, tim investigasi perlu membeli beberapa perlengkapan dari Pulau Harta Karun dan mengirimkannya ke kota Neitalei. Kamu yang akan mengurusnya. Sambil berbicara,
dia mengeluarkan sebuah daftar. Envier mengambilnya dan melihatnya. Saya akan menyiapkannya besok. Jangan khawatir, tunggu saja 3 hari sebelum bersiap. Dimengerti, guru. Setelah makan malam, si kerangka mengumpulkan semua peralatan makan. Beberapa orang duduk di ruang tamu. Minnie bertanya dengan lembut, "Tuan, mengapa asosiasi ini mengganti Anda? Tidakkah Anda mencari tahu siapa pegawai distrik? Mungkin ada pengaturan khusus." Wu Heng membuka mulutnya untuk mengambil buah yang dibawa Anet, mengunyahnya sambil berkata, "Aku baik-baik saja tanpa pengaturan apapun. Mungkin urusan di kerajaan Yeke tidak sesederhana itu. Kenapa tidak? Ceritakan pada kami." Beberapa pelayan tampak seperti sedang menunggu cerita. "Aku melihat seorang pahlawan di kota Netale. Pahlawan level 20, sedang menuju kota utama kerajaan." Mata keempat pelayan itu langsung terbelalak. "Pahlawan, kota Blackrock." Slater menggosok alisnya dan menyingkirkan dokumen-dokumen di tangannya. Baru-baru ini, sejumlah besar pengungsi telah melarikan diri dari utara, dan seluruh kota Blackrock menjadi kacau. Selain itu, rumor yang beredar bahwa pasukan mayat hidup akan segera tiba di sana dan tidak meninggalkan seorang pun yang hidup, menyebabkan banyak penduduk dan pejabat berkemas dan bersiap untuk pergi. Perkelahian dan penyerangan terjadi setiap hari. Tim asosiasi agak terlalu sibuk. Apa yang dilakukan Wen Manxia? Kenapa dia mulai menyerang? Wanita yang berasal dari geng tidaklah baik. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Memasuki. Pintu terbuka dan 4 sosok berdiri di pintu masuk. "Diakon Slater, apakah saya mengganggu Anda?" "Hai." Slater mengangkat kepalanya dan memandang dengan bingung. "Aku pikir Yulilah yang datang mencariku dan membawaku pulang, dan orang-orang yang datang itu adalah orang-orang terkenal dan berkuasa di kota ini. Masuk." Slater memberi isyarat. Beberapa orang masuk dan duduk di sofa di dekatnya, sambil memperhatikan Slater yang berdiri tepat di samping mereka. Tubuhnya dibungkus rapat, namun dari beberapa rumor yang kudengar, ini adalah pelayan kerangka tingkat tinggi. Khusus ditinggalkan untuk Slater agar dia tetap aman. "Ada apa?" Slater tampak bingung. Seorang pengusaha paruh baya dengan rambut agak keriting dan tubuh gemuk berkata dengan lembut, "Deacon Slater, aku penasaran apakah benar pasukan kerangka akan datang." Pengungsi datang gelombang demi gelombang. Itu tidak mungkin palsu. Tetapi orang selalu ingin berpegang teguh pada secercah harapan. Slater melirik beberapa orang dan berkata, "Baru-baru ini, beberapa anggota asosiasi juga melewati Blackstone Town. Dilihat dari intelijen, berita itu benar." "Ah, gelombang." Pengusaha paruh baya itu mendesah pelan, lalu melanjutkan, "Diakon Slater, maukah kau meninggalkan kota Blackrock?" Slater agak bingung dengan tujuan kunjungan orang-orang ini. Ia duduk tegak dan menjawab, "Saya tidak yakin. Kemungkinan besar mereka tidak akan pergi, dan anggota asosiasi lainnya juga tidak akan pergi. Karena kamu kenal dengan kota Rentam." Slater mengangkat alisnya tetapi tidak menjawab. Pihak lain segera menjelaskan, "Jangan salah paham, Diakon, kami datang ke sini kali ini hanya untuk menanyakan apakah Anda ada hubungannya dengan Rentam City, dan jika ya, bisakah Anda melindungi kami?" 1. Golden Chat di Blackrock telah tutup dan pindah ke Rentam City. Saat itu, hal itu menimbulkan suasana panas di daerah setempat. Banyak orang percaya bahwa Slater memiliki hubungan dengan kota Rentam. "Mengapa kamu tidak pergi dari sini?" tanya Slater. "Arah kota kerajaan juga tidak aman," kata orang itu dengan kasar, lalu melanjutkan, "Jika ada cara untuk melindungi kami dan keluarga kami, usahamu tidak akan sia-sia." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan membukanya di atas meja. Koin emas muncul di depan mataku. Di tempat seperti Blackrock Town, ini sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Yang pertama mengeluarkan koin emas, dan pedagang lain mengikutinya dan mulai mengungkapkan pendapat mereka. "Tuan, saya bersedia memberi Anda 20% dari keuntungan tambang saya. Aku punya sedikit tabungan di sini, tapi aku masih butuh bantuanmu, Deacon."
Beberapa orang berbicara satu demi satu, dan koin emas serta perjanjian diletakkan di atas meja. Slater menyaksikan dengan tenang. Kucing emas di kota Rentam menghasilkan banyak uang beberapa waktu lalu, jadi tidak begitu menarik bagi makhluk-makhluk di depannya. Dia meliriknya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tidak bisa mengabaikan hal semacam ini, jadi mari kita lakukan ini. Jika Anda dalam bahaya, silakan bawa keluarga Anda ke asosiasi dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda." Dengan hubungan Wu Heng, tim Wen Manxia pasti tidak akan membunuhnya. Seharusnya tidak seperti yang dikatakan penduduk yang mengungsi, bahwa tidak ada yang boleh dibiarkan hidup. Ini sama sekali tidak sesuai dengan karakter Wu Heng. Tidak ada masalah dalam melindungi orang-orang ini. Terima kasih, Diakon. Beberapa orang menunjukkan kegembiraan. Oke, bawa barang-barang itu kembali. Kalau ada bahaya, langsung datang saja ke sini, lanjut Slater. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang namanya mengambil kembali sesuatu. Sambil berbicara, mereka membungkuk dan meninggalkan tempat belajar itu tanpa mengambil apapun. Slater melirik benda-benda di atas meja. Saya pun menyimpannya. Menata ulang berkas-berkas. Slater baru saja hendak pulang kerja. Ledakan-ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan lain di pintu, tanpa menunggu kata-kata. Yuri membuka pintu dan menjulurkan kepalanya. "Bibi, ada surat untukmu." Slater melotot padanya, lalu mengambil surat itu dan memeriksanya. Alisnya berkerut dan tatapannya menjadi serius. "Bibi, ada apa?" tanya Yuri penasaran. Slater menyingkirkan surat itu dan berkata, "Informasi tentang sekte itu. Kerajaan Yeke memang telah menjadi tempat berkumpulnya sekte-sekte itu. Apa yang sedang terjadi?" Slater menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apakah kau ingat kapan terakhir kali kita membunuh Destiny Child dan melepaskan mata-mata Treasure Island itu?" "Ah, orang dari bajak laut Flying Fish." Yuri sedikit terkejut. Ia tak menyangka orang ini akan menulis surat kepadanya setelah sekian lama. Yah, dia mengirim kabar bahwa beberapa sekte telah berkumpul di kota Erjiro, tampaknya secara kooperatif, dan mereka punya rencana melawan kerajaan Yeke. Karena informasinya tidak bisa dikirim ke tempat lain, dia meminta kami mencari cara untuk mengirim kabar itu ke Pulau Harta Karun. "Sekte, kirim ke Treasure Island." Alis Yuri juga mengernyit. Kedengarannya seperti masalah besar. "Kalau begitu aku akan pergi ke Rentam City. Apa tidak ada properti di sana? Bolehkah aku menghubungi Wu Heng?" Slater menggelengkan kepalanya. "Tidak, kau tidak bisa pergi ke sana sekarang. Tentara sedang siaga tinggi. Akan berbahaya bagimu untuk pergi ke sana. Di masa lalu, bukanlah masalah besar untuk menyelinap keluar dan menyampaikan pesan. Pasukan sekarang sedang berperang dan semuanya dalam siaga tinggi. Jika Yuli berubah menjadi elang dan terbang mendekat, kemungkinan besar ia akan tertembak dan masuk ke saringan. Saya pernah melihat kekuatan peralatan semacam itu sebelumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai pasukan dari kota Rentam tiba, baru kita sampaikan beritanya," kata Slater. "Tidak apa-apa, aku juga agak merindukan Wu Heng. Kenapa dia tidak kembali?" Slater mengerutkan kening. "Kau merindukannya?" "Tidak." Slater menyimpan surat itu. "Kamu tidak cocok. Pulau Harta Karun, rumah Deken." Udara dipenuhi dengan aroma bunga yang samar. Seluruh halaman dibuat sangat indah oleh kedua peri bersaudara itu, dengan bunga-bunga beraneka warna bermekaran. Kupu-kupu beterbangan di sana-sini. Si Gui duduk di pavilion, menatap kupu-kupu terbang dengan linglung. Meskipun dia membantah si Yali, dia sangat merindukan Wu Heng di dalam hatinya. "Seandainya aku tahu lebih awal, aku pasti akan mengikuti sarannya dan pergi ke rumah Tuan Pulau. Mungkin aku bisa menghubungi Wu Heng, mengobrol dengannya, dan saling bertukar informasi." Si Yali benar tentang beberapa hal. Karena Wu Heng tidak ada di pulau itu, tidak ada yang baru. "Jika kita bisa kembali lebih awal, pulau ini akan lebih menarik," kata si Gui dengan suara rendah. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan matanya langsung menyipit.
Sebuah lingkaran sihir tiba-tiba muncul di ruang terbuka di depannya dan dengan cepat terbentuk. Gulungan teleportasi atau susunan teleportasi. Ada yang berani datang ke sini. Mata si Gui tiba-tiba menjadi tajam, dan dia mengulurkan tangannya dan pedang jahat Bai Feng langsung muncul di tangannya. Tubuhnya langsung tertutup kabut putih tipis. Berani sekali kau menerobos masuk ke kediaman Diaken. Saat sosok dalam lingkaran sihir itu berangsur-angsur mengeras, si Gui melesat keluar dan menebas sosok padat itu dengan pedangnya. Bab 718 Apa yang kamu lakukan? Bilah pedang itu menembus udara dan menebas kepala. Senyum mencolok di wajah Wu Heng langsung berubah menjadi kengerian. Si Gui juga melihat pihak lain dengan jelas, dan ekspresinya juga cemas, jadi dia memaksa dirinya untuk menahan kekuatannya. Wu Heng mengulurkan tangan dan mencengkeram pergelangan tangan orang itu yang memegang pedang. Bilah pedang berhenti di udara, dan keringat dingin perlahan mengalir di dahi Wu Heng. Keduanya membelalakkan matanya. Ada semacam ketakutan di mata mereka. Setelah saling menatap selama beberapa detik, Wu Heng bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Si Gui berkata, "Mengapa kamu datang ke sini seperti ini?" Wu Heng melepaskan pergelangan tangannya. Si Gui menyimpan pedang jahatnya, dan kabut es di tubuhnya perlahan menghilang. "Kau tidak terluka, kan? Aku tidak tahu itu kau. Kukira seseorang menggunakan gulungan teleportasi." Wu Heng pun menyeka keringatnya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku hanya menggunakan keterampilan baru yang kupelajari." Si Gui segera memeriksa dan berkata, "Lain kali, telepon dulu. Kalau kamu ke sini seperti ini, siapa tahu itu musuh." Wu Heng meraih tangan orang itu dan berkata, "Aku baru saja kembali dan ingin memberimu kejutan." Si Gui merasa sedikit malu, namun dia membiarkan pria itu memegang tangannya dan berbisik, "Takutilah aku. Kangen sama aku. Aku sangat merindukanmu, padahal aku belum lama pergi. Aku sangat merindukanmu, tapi kamu tidak merindukanku. Cih. Aku tak percaya padamu." Si Gui memalingkan wajahnya. Saat keduanya tengah berbincang, terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Si Yali, dengan rambut pirang pendek, bergegas bersama dua pengawal kerangka. Tampaknya dia mendengar suara dari ruangan ini. "Ada apa?" teriak si Yali dari kejauhan. Si Gui menarik tangan Wu Heng dan berkata, "Tidak apa-apa, Wu Heng ada di sini." Ketika si Yali melihat Wu Heng, ekspresi cemasnya mereda dan dia tersenyum serta bertanya, "Kapan kamu kembali?" "Saya kembali sore ini." Si Yali mengerutkan kening lagi, "Apakah kamu memanjat tembok untuk masuk?" Tempat tinggal Diaken terhubung dengan asosiasi, dengan hanya satu pintu di depan. Wu Heng muncul langsung di halaman belakang, membuatnya penasaran bagaimana dia bisa masuk. "Saya takut terlihat orang lain, jadi saya datang dari belakang dan kebetulan melihat si Gui di sini," jelas Wu Heng sambil tersenyum. "Aku belum pernah melihat pemilik pulau memanjat tembok untuk mengunjungi rumah orang lain." Si Yali juga terhibur dan melanjutkan, "Masuklah, ada teh beraroma baru, dan sekaranglah saat yang tepat untuk meminumnya." "Terima kasih." Wu Heng berterima kasih padanya. Si Yali memimpin di depan. Si Gui merasa sedikit bersalah dan menjaga jarak dari Wu Heng, berjalan berdampingan dengan si Yali di depan. Wu Heng mengikuti di belakang, berjalan sendirian. Jika dilihat dari belakang, bentuk tubuh dan bentuk punggung kedua elf itu agak berbeda. Tinggi mereka hampir sama, tetapi pinggul si Gui lebih besar dan berisi. Lagi pula, wajahnya seperti bayi dari depan, dan bagian belakangnya juga sama bagusnya. Kaki si Yali lebih panjang dan temperamennya lebih mirip peri. Ia memiliki sikap acuh tak acuh dan elegan terhadap berbagai hal, membuatnya merasa seperti ratu, yang membuat para pria ingin menaklukkannya. Paha si Gui lebih bulat, mungkin karena profesinya sebagai petarung jarak dekat. Wu Heng bahkan meragukan apakah dia punya otot perut. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik, semuanya punya tempat indahnya masing-masing. Jika mereka berada di dunia modern,
kedua saudara perempuan ini pasti memenuhi syarat untuk memasuki industri hiburan dan akan menjadi populer di internet hanya karena penampilan mereka. Kalau dipikir-pikir lagi, semua peri terlihat cukup bagus dan secara alami sesuai dengan estetika manusia. Tak lama kemudian, mereka bertiga memasuki ruang tamu bersama-sama. Para penjaga kerangka yang dibawa si Yali juga kembali ke pos mereka dan berjaga di pintu. Ruang tamunya tidak jauh berbeda dari terakhir kali saya datang. Pada dinding dan sekelilingnya, sejumlah ornamen dan lukisan diganti. Wu Heng masih ingat dua lukisan itu. Ia pernah melihatnya di sebuah pameran di pulau itu dan seharusnya membelinya di sana. Si Yali minggir dan mulai minum teh, lalu bertanya dengan santai, apakah sudah berakhir di kota Neitalei? Wu Heng menjawab, sudah selesai. Asosiasi telah membentuk tim investigasi baru untuk melakukan investigasi lanjutan. Si Gui mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa ada tim investigasi baru? Wu Heng kembali menjelaskan kepada para peri bersaudara apa yang telah dijelaskannya kepada Mini dan yang lainnya. Si Yali datang membawa teh bunga dan berkata sambil tersenyum, senang rasanya kembali. Di luar sangat kacau, tidak sebagus pulau harta karun. Wu Heng mengambilnya lalu mengeluarkan dua hadiah dari cincin luar angkasanya. Satu porsi untuk setiap orang, disodorkan di depan mereka. Di sana agak berantakan, dan aku tidak menemukan hadiah yang bagus. Kamu suka? Si Gui memegang belati bertahtakan permata, sementara si Yali memegang busur panjang. Tidak perlu anak panah, cukup tarik busur untuk membentuk anak panah ajaib. Itu adalah alat peraga yang sangat bagus. Keduanya diperoleh dari cincin luar angkasa penguasa kota Neitalei. Lagi pula, dia telah menjadi penguasa kota selama bertahun-tahun, jadi dia masih memiliki beberapa hal baik. Mata kedua saudari itu berbinar dan mereka dengan penasaran mengambil hadiah-hadiah itu dan memandanginya. Si Gui pandai menggunakan pedang, sementara senjata si Yali adalah busur dan anak panah. Mereka juga merupakan senjata yang sesuai. Terima kasih, kata si Gui sambil tersenyum. Si Yali juga berkata, saya sangat menyukainya. Saya belum pernah menggunakan busur sebagus ini. Sama-sama. Wu Heng mengambil teh dan menyesapnya. Teh bunga peri memiliki aroma bunga dan rasanya sangat lezat. Si Yali duduk di sisi lain Wu Heng, bersandar padanya. Bagaimana rasanya? Enak sekali. Asalkan kamu suka, datanglah sesering mungkin saat senggang. Masih banyak di rumah, kata si Yali sambil tersenyum. Si Gui menatap Wu Heng, mengerutkan kening pada si Yali yang tersenyum lebar, dan mengganti topik pembicaraan. Wu Heng, apa rencanamu selanjutnya? Wu Heng menyesap tehnya lagi dan berkata, sesuai permintaan markas besar, kita perlu mengangkut beberapa perbekalan ke kota Neitalei. Aku sudah meminta Weir untuk menyiapkannya. Kalau sudah waktunya, kau bisa mengatur 1 atau 2 tim untuk mengirimkannya dengan kapal. Si Gui mengangguk. Wu Heng melanjutkan, untuk urusan lainnya, asosiasi pada dasarnya tidak membutuhkanku. Sedangkan untuk Treasure Island, saya berencana untuk mengalirkan listrik ke seluruh pulau sehingga setiap rumah akan memiliki lampu listrik. Si Gui dan si Yali menyipitkan mata mereka pada saat yang sama. Beberapa orang menatapnya dengan aneh. Dalam benak orang-orang di dunia ini, fasilitas listrik dan lampu jalan merupakan alat peraga sulap yang istimewa. Menyediakan penerangan untuk area pusat dan jalan utama merupakan pekerjaan yang luar biasa. Karena Treasure Island tidak mengenal malam, banyak orang berkuasa yang tertarik untuk menetap di pulau tersebut. Harga rumah di wilayah tengah pulau juga telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa lampu listrik kini dapat disediakan untuk semua orang. Apakah ini perlu? Si Yali ragu-ragu cukup lama sebelum berbicara. Si Gui juga berkata, biayanya terlalu mahal, dan ini malam hari, jadi alat peraga pencahayaan ini tidak akan banyak berguna. Ini baru ide awal. Nanti kami pasang di koran untuk melihat tanggapan warga, kata Wu Heng. Kedua saudari itu mencondongkan tubuh, bertukar pandang, dan tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun,
beberapa ide Wu Heng sebelumnya terdengar berlebihan, tetapi setelah diterapkan, ide tersebut membawa manfaat besar bagi Treasure Island. Kali ini, mungkin itu juga rencana yang dipikirkan secara matang. Bagaimana denganmu? Apakah ada perubahan di pulau ini selama periode ini? Wu Heng bertanya kepada kedua saudari itu. Kami baik-baik saja di Jingindu. Biasanya kami ada di asosiasi dan tidak ada kegiatan lain. Ya, pulau itu sangat membosankan saat kamu pergi. Tunggu sampai aku membangun teater sehingga kamu bisa menonton film. Hah, apa itu? Kedua gadis itu penasaran dan mulai bertanya. Wu Heng tersenyum dan menjelaskan kepada mereka apa itu bioskop dan apa bedanya dengan televisi di pameran. Wu Heng mengobrol sebentar dengan kedua gadis itu sementara langit berangsur-angsur gelap. Tidak apa-apa, aku akan kembali dulu, kata Wu Heng. Baiklah, aku akan tinggal di pulau ini, tapi kamu boleh datang ke sini sesering mungkin, kata si Yali sambil tersenyum. Si Gui juga berdiri dan berkata, sampai jumpa. Si Yali mengantarnya ke pintu, dan si Gui mengikutinya keluar. Menyeberangi halaman dan mencapai pintu masuk, si Gui merasakan tangan orang itu terulur dan tidak menghindar. Oke, kembalilah dan jangan biarkan orang luar melihatmu. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat sepi. Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggang orang itu, dan dengan tangannya yang lain menjentikkan jarinya, sebuah lingkaran sihir terbentuk di bawah kakinya. Si Gui membuka matanya dan berkata, sekarang sudah gelap dan ada orang di luar. Kita mau kemana? Pada saat ini, area pusat adalah yang paling sibuk. Warga dan pedagang akan keluar, membentuk pasar yang ramai di sepanjang lampu jalan. Saat mereka sedang berbicara, mereka berdua menghilang dan muncul di ruang belajar di Aken. Ruangan itu redup, hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari lampu jalan di luar. Si Gui menemukan dirinya kembali di ruang kerjanya. Ketika dia berbalik, dia melihat mata Wu Heng yang berapi-api, dan hatinya langsung panik. Apa? Wu Heng meraih sosok yang ingin mundur dan mencium bibirnya yang lembab dan sedikit dingin. Mata si Gui terbuka lebar, masih sedikit bingung. Namun perlahan, matanya menjadi kabur. Mereka berpelukan dan menjadi semakin terobsesi. Dan menjadi semakin terlibat. Wu Heng meraih pakaiannya dan dengan lembut membelai pinggang dan perutnya yang rata dan kencang. Ming gelombang. Mata si Gui sedikit panik, dan dia ingin meraih tangan orang itu yang bergerak. Bang gelombang. Suara renyah terdengar di ruang kerja. Wu Heng memukul pantat orang itu. Si Gui tampak sedikit kesal dan meletakkan tangannya kembali di bahu orang itu. Wu Heng melepas kemeja pria itu, membuka gesper branya satu persatu, dan melemparkannya ke samping. Bab 719 Berita Penting. Di bawah cahaya redup, Wu Heng memandangi patung dada yang dibesar-besarkan itu dengan sedikit obsesi. Baju sirah luar dan penutup dada menyembunyikan ukurannya. Apa yang kau lakukan? Si Gui memeluk dadanya dengan kedua tangannya. Indah sekali. Wu Heng terus mencium bibirnya dengan lembut, lalu bergerak turun dari bibir ke lehernya, lalu turun sedikit demi sedikit. Wu Heng dengan lembut memegang ujung penisnya di mulutnya, dan si Gui mengeluarkan erangan lembut, tubuhnya menjadi semakin panas. Sambil memegang rambut orang lain, dia berbisik, Wu Heng, apakah ini baik-baik saja? Wu Heng mengangkat kepalanya dan menatap mata orang lain, si Gui. Ah, katakan kau mencintaiku. Bagaimana aku bisa meminta itu? Si Gui tersipu, tetapi masih berbisik, aku mencintaimu. Aku pun mencintaimu. Wu Heng terus bergerak ke bawah, sampai ke perut bagian bawah. Si Gui memegangi pipinya, kalau di bawah sana saja tidak memungkinkan, bukankah bagian atas sudah cukup? Melihat pihak lain serius, Wu Heng tidak memaksanya. Cium bibir merah satu sama lain lagi, gosok benda berat di depanmu. Sudah larut malam, si Gui pulang dengan hati-hati. Begitu menyalakan lampu, ia melihat si Yali duduk di sofa menunggunya. Hei gelombang, kenapa kamu belum tidur? Tanya si Gui lebih dulu. Si Yali meliriknya dan berkata, mengirimnya ke kota Netale.
Dia sudah lama pergi. Saya kembali ke ruang kerja asosiasi untuk mengurus beberapa dokumen. Dia pulang lebih awal. Si Gui membusungkan dadanya. Jadikan kata-kata Anda terdengar lebih kredibel. Si Yali berdiri, berjalan mengitarinya, lalu mencubit dagu si Gui dan melihat ke kiri dan ke kanan pada tanda merah yang jelas di lehernya. Lehermu penuh dengan itu. Apa yang akan terjadi jika orang lain di asosiasi melihatmu besok? Tanya si Yali. Tidak perlu dikatakan lagi sekarang. Adiknya dilumpuhkan oleh pihak lawan. Dilihat dari lokasi bekas ciuman, baju sirah dan atasannya sudah hilang saat itu. Si Gui menyentuh lehernya dan berkata dengan tenang, aku akan baik-baik saja besok pagi. Aku akan mandi. Kamu tidur dulu. Setelah berkata demikian, dia berjalan menuju kamar mandi. Di kamar mandi, si Gui berendam di bak mandi, perlahan menghela napas lega, menyentuh tanda di lehernya, mengeluarkan sebotol obat dan meminumnya. Jejak semacam ini akan hilang besok pagi, jadi tidak perlu khawatir. Tetapi ketika dia mengingat apa yang baru saja terjadi, wajahnya langsung memerah. Mencicit gelombang, pintu kamar mandi terbuka. Si Yali masuk sambil mengenakan syal. Si Gui berkata dengan sedih, kamu harus mandi sementara aku mandi. Apa masalahnya? Kita dulu mandi bersama waktu kecil. Si Yali juga masuk ke bak mandi dan duduk di belakang si Gui. Dia dengan lembut menarik si Gui ke dalam pelukannya dan berkata, waktu berlalu begitu cepat. Kamu sudah dewasa dan memiliki seseorang yang kamu cintai. Kita dilahirkan bersama, oke. Gumam si Gui, lalu melanjutkan, umur manusia itu pendek. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau dia, si Yali memeluk adiknya dan berbisik, dia sudah sangat hebat. Dia baru berusia 18 tahun sebelum berusia 50 tahun. Jika kamu naik level dan umurmu bertambah, mungkin kamu bisa menjadi pahlawan, dan kita semua bisa mendapatkan manfaat darinya. Si Gui Dunang berkata, kau terlalu percaya padanya. Seorang pahlawan butuh ketenaran. Ada begitu banyak orang yang mengantre untuk publisitas di asosiasi, bagaimana mungkin dia punya kesempatan? Masih ada harapan. Bukankah dia sudah memberi kita cukup banyak keajaiban? Aku akan percaya kalau kau bilang dia akan menjadi pahlawan besok, kata si Yali sambil tersenyum. Kamu menjadi semakin tidak normal. Si Yali tersenyum, memeluk adiknya, dan meraih benda berat di dadanya. Apakah dia paling menyukaimu di sini? Kudengar pria suka yang seperti ini. Si Gui terkejut dan memeluk dadanya, omong kosong. Ceritakan pada adikmu. Kamu sudah menceritakan semuanya padaku waktu kita masih kecil. Si Gui sedikit malu, tetapi tetap berbisik, kurasa aku sangat menyukainya. Mengapa kamu menyukainya? Butuh waktu lama untuk makan. Ada kabut tipis di udara pagi. Penduduk pulau bangun pagi dan memulai hari sibuk mereka. Di tengah kerumunan, seorang penjual koran mengendarai sepeda menyusuri jalan, dengan bungkusan hijau berisi koran tergantung di joknya. Penjual koran berdiri di persimpangan jalan, mengangkat koran di tangannya dan mulai berteriak keras. Koran dijual. Edisi terbaru. Treasure Island berencana mempopulerkan penerangan listrik bagi warga. Cerita pendek. Hilangnya Diaken di Netalai, stok terbatas. Ayo beli. Kuota terbatas, siapa cepat dia dapat. Teriakan itu membuat jalan yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menoleh sekaligus, dengan ekspresi terkejut dan curiga di mata mereka. Lampu listrik, apakah itu jenis lampu jalan yang Anda gunakan di malam hari? Alat seperti ini memang untuk orang biasa. Pemilik pulau itu pasti gila. 1. Kasus di kota Neitalei memang telah mengungkap sebuah cerita. Ini akan menjadi bahan bagi Master Pulau Wuheng. Apakah pemilik pulau sudah kembali? Mengapa ada begitu banyak berita besar? Kalau koran biasa, orang-orang pasti lebih tertarik pada berita bersambung. Dan kali ini, jelas ada lebih dari satu berita besar. Dalam sekejap, orang banyak berkumpul di sekitarnya. Berita itu pun menyebar di pulau itu,
dan semakin banyak orang berkumpul di lokasi penjual koran untuk membeli edisi pertama koran tersebut. Kedai layar emas. Selama setengah bulan terakhir, popularitas pub tersebut mulai memudar. Antusiasme warga tidak sebesar pada awalnya, sebagian karena banyaknya penyair yang tampil gratis di bawah lampu jalan. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki level tinggi, mereka mungkin tidak berbicara sebaik penyair kedai. Poin pentingnya adalah tidak membuang-buang waktu siang dan gratis. Sekarang, kedai itu hanya akan memiliki lebih banyak pelanggan ketika cerita mencapai tahap paling kritisnya. Menunggu untuk mengetahui pembunuh sebenarnya dalam cerita tersebut sesegera mungkin. Penyair tetap akan mengurangi waktu bercerita menjadi hanya 3 kali sehari. Kalau mau dengerin ceritanya, datang aja sesuai jamnya. Sisa waktunya, bisnis berjalan seperti biasa saja. Suatu pagi, para bartender sedang membersihkan toko ketika mereka tiba-tiba mendengar suara datang dari luar pintu. Seseorang membuka pintu dan melihat keluar, dan melihat kerumunan besar orang bergegas menuju sisi ini. Dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka membicarakan sesuatu satu sama lain. "Bos, ada sesuatu yang buruk terjadi." Kerumunan datang. Bartender itu berbalik dan berteriak. Bos bergegas turun ke bawah dan melihat keluar pintu. Dia keluar dengan cepat dan menutup pintu. "Semuanya, ada apa?" "Koran edisi barunya sedang dijual." "Bos, Anda tidak tahu." Bosnya mengangguk. "Kalau dihitung-hitung, memang sekarang musimnya penjualan koran, tapi seharusnya tidak seperti ini, kan?" Salah satu dari mereka berkata, cerita edisi kali ini adalah hilangnya Diaken Kota Netale. "Ayo, biarkan penyair yang menceritakan kisahnya." Sambil berkata demikian, dia mendorong bosnya menjauh. Mereka bergegas masuk ke pub dan mengisi semua kursi kosong. Bartender itu segera memasang tanda penuh di pintu masuk. Bosnya berteriak, "Cepat panggil Tuan Saban." Tidak lama, penyair Saban masuk dari luar, mengenakan pakaian brokat dan berwajah kemerahan. Dia membungkuk kepada semua orang di sekitarnya dan berkata, "Selamat pagi semuanya. Koran-koran terbaru sedang dijual hari ini. Pak Saban, tolong beritahu kami lebih banyak." "Ya, Anda sedang fokus pada drama panggung, tapi Anda tidak bisa menunda laporannya. Kami senang mendengar Anda membicarakannya." "Tuan Saban, mari kita mulai." Saban mendengarkan kekacauan itu dan tersenyum. Perlu diketahui, ketika pertama kali tiba di pulau itu, ia tidak pernah membayangkan masalah ini akan menjadi begitu populer. Dia berjalan ke peron dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Ia melanjutkan, "Koran hari ini adalah berita terbaru dari Island Lord's Mansion. Saya sudah membaca semuanya. Kisah tentang hilangnya Diaken Kota Netale adalah yang paling aneh. Koran itu juga merinci bagaimana tim penyelamat kami dikepung oleh puluhan ribu pasukan dan hampir tewas. Sungguh menegangkan sekaligus menegangkan." Setelah jeda sejenak, dia mengucapkan kata demi kata, "Ini bukan cerita, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi." Setelah paragraf itu selesai, sebuah suara terdengar dari bawah. "Oh sial, katakan padaku sekarang, aku sangat cemas. Kisah kepala pulau yang mana yang tidak benar? Anda salah mengatakannya. Kami di sini untuk mendengarkan cerita, jadi ceritakanlah." Saban menepuk meja dengan tangannya dan terdengar suara patah. Semua orang langsung diam. Saban melanjutkan, "Seperti biasa, mari kita bicara tentang intelijen terlebih dahulu, baru kemudian menceritakan kisahnya." "Oh, sial." Bab 720 seperti pahlawan. Saban tidak marah menghadapi kutukan di bawahnya. Setelah membaca sekilas informasi tentang daerah sekitarnya dari surat kabar, ia melanjutkan, Island Owners Mansion berencana mempopulerkan penerangan listrik, peralatan penerangan yang sama dengan lampu jalan, untuk menerangi toko-toko dan rumah-rumah warga. Balai kota akan melakukan survei opini publik nanti. Peminum yang tadinya mendengarkan pembicaraan itu tiba-tiba tercengang. "Menyelidiki apa?" teriak seseorang. Saban mengangkat bahu. "Tidak ada yang memberitakannya di koran."
Seharusnya ada yang menyelidiki dalam beberapa hari ke depan, dan semua orang akan tahu. Ada jeda sebentar di kedai sebelum diskusi dimulai. Lampu, seperti lampu jalan, adalah alat peraga magis. Mereka jauh lebih efektif daripada batu cahaya. Lampu jalan terlalu terang. Siapa yang bisa tidur di rumah kalau lampunya menyala? Nggak bisa pakai kap lampu. Bahkan batu lampunya pun perlu ditutup kalau mau tidur, jadi nggak akan ada cahaya. Sial, aku belum pernah menggunakan batu penerangan. Mereka nggak akan ngasih gratis, kan? Lagi pula, mereka punya banyak banget. Saya tidak mampu membelinya. Ini barang-barang yang digunakan oleh bangsawan. Ya, saya menghargai kebaikan pemilik pulau, tapi siapa yang sanggup menggunakan benda yang harganya beberapa koin emas ini? Di sana kacau balau. Dibandingkan dengan intelijen dari daerah lain di sekitarnya, orang-orang lebih peduli dengan hal-hal yang menyangkut diri mereka sendiri. Benda-benda seperti lampu listrik pasti bagus, tetapi tergantung pada berapa harganya. Kelihatannya seperti alat sulap, harganya beberapa koin emas, siapa yang sanggup membelinya? Kamu bisa menyimpannya di rumah dan memujanya seperti harta karun. Tentu saja, hal semacam ini seharusnya disediakan di beberapa toko terlebih dahulu. Biarkan saja mereka memperpanjang jam operasionalnya, lagi pula pulau ini juga ramai di malam hari. Saban dan yang lainnya berdiskusi sebentar. Ia menepuk meja lagi, memberi isyarat agar semua orang diam, lalu berkata, cerita pendek hari ini dari mansion penguasa pulau adalah hilangnya Diaken di kota Netalei. Saya yakin semua orang sudah mendengar tentang kasus ini. Saya akan menceritakan detail sebenarnya dari keseluruhan cerita ini. Sekarang saatnya untuk menceritakan sebuah kisah. Keheningan langsung menyelimuti bagian bawah. Saban menerapkan kembali 2 status buff pada dirinya sendiri dan berkata, berita pembunuhan Diaken di kota Netale telah menarik perhatian kelima pemimpin. Mereka membentuk tim investigasi dan mengirim 3 profesional level 18 ke Pulau Harta Karun untuk membantu detektif hebat Wu Heng dalam menyelidiki kasus ini. Sial, tidak heran mereka berangkat dari Pulau Harta Karun untuk menjemput pemilik pulau itu. Dengan 3 profesional level 18 yang membantu, pemilik pulau ini sangat hebat. Semua pahlawan di markas tahu bahwa pemilik pulau adalah detektif hebat. Begitu acaranya dimulai, diskusi pun dimulai lagi. Asosiasi, studi Diaken. Sial gelombang. Pintu tiba-tiba terbuka, dan si Gui yang sedang melihat ke cermin untuk memeriksa tanda di lehernya, terkejut. Luruskan kerah ke atas. Ketika aku mendongak, aku melihat si Yali kembali dari luar sambil membawa koran terbaru di tangannya. Di luar panas sekali. Biar Wu Heng yang memikirkan cara agar seluruh pulau lebih sejuk. Si Yali mengambil remote control dan menurunkan suhu AC 2 derajat. Si Gui memutar matanya dan berkata, kau pikir dia bisa melakukan apa saja, kan? Beraninya kau berpikir dia bisa membuat pulau ini lebih keren. Si Yali menatapnya dan mendengus 2 kali, setelah itu, semuanya berbeda. Kau membantu orang luar untuk mengatakan bahwa kau adalah saudara kandungnya. Membosankan, kata si Gui, lalu berkata, mari kita lihat apa kata koran. Si Yali setengah bersandar di sandaran tangan dan membuka koran. Aku melihatnya ketika aku kembali. Dia benar-benar berencana menyalakan lampu untuk semua orang. Dia bilang dia pasti akan melakukannya. Kedai layar emas. Kecepatan adalah kunci dalam perang. Setelah menerima informasi intelijen, tim investigasi yang dipimpin oleh seorang profesional level 18 langsung bergegas ke istana penguasa kota untuk menuntut pembebasan orang tersebut. Pada saat yang sama, pasukan di sekitar juga bergegas ke istana penguasa kota untuk memberikan dukungan, dan kedua belah pihak pun berhadapan. Tuan kota, Dasil, langsung keluar dari gerbang, masih bersikap sopan dan hormat, lalu menanyakan tujuan kunjungan kami. Wu Heng menunjukkan bukti dan bertanya, Tuan Dasil, komandan Anda telah membunuh Diaken setempat. Tolong serahkan dia agar kami bisa menyelidikinya. Dasil mengerutkan kening, tetapi berkata,
jika itu benar-benar dilakukan oleh salah satu orangku, yakinlah aku tidak akan pernah menutupinya. Setelah mengatakan itu, dia mengirim orang ke kamp militer untuk mencari personel yang disebutkan dalam intelijen. Saat Saban berbicara, terdengar bisikan-bisikan dari penonton di bawah. Itu memang ada hubungannya dengan tentara di kota. Dia awalnya seorang bajak laut, tetapi direkrut ke kamp militer ketika kota itu kekurangan tentara. Tuan kota ini cukup bijaksana dan selalu bersedia bekerja sama. Seorang profesional level 18 sedang mengikuti kita. Sekalipun tentara mengepung kita, kita bisa langsung membunuhnya. Beraninya kalian tidak bekerja sama. Para peminum berdiskusi sejenak. Saban melanjutkan, tak lama kemudian, para prajurit kembali dan berkata, Tuan kota, orang yang dicari tim investigasi itu memang seorang panglima tentara, tetapi dia tewas dalam pertempuran dengan musuh dan jasadnya dibakar. Kemudian, untuk menenangkan tim investigasi, penguasa kota meminta orang-orang untuk menemukan 2 anggota geng asli yang masih hidup. Tim investigasi membawa orang tersebut menjauh dari pihak lain dan membawanya kembali ke asosiasi untuk diinterogasi. Di bawah tekanan kuat dari sekelompok profesional tingkat tinggi, kedua anggota geng tersebut tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semuanya. Hal ini juga mengonfirmasi bahwa orang-orang ini adalah bajak laut. Meskipun masih banyak hal yang kurang masuk akal, namun pada dasarnya sesuai dengan kecerdasannya. Berkat usaha semua orang, kedua pria itu dengan jujur mengungkapkan identitas mereka sebagai bajak laut dan tujuan mereka bersembunyi di kota. Meskipun masih ada beberapa hal yang tidak masuk akal dalam kasus ini, sudah cukup untuk melapor ke kantor pusat dan menyelesaikan kasus ini. Penyelidik mencatat bahwa Tetua Tapani telah memerintahkan kami untuk kembali besok bersama penjahat itu. Para anggota geng itu sangat kejam, mereka bahkan berani membunuh Diaken. Aku tidak mendengarkan dengan saksama. Itu tadi bajak laut. Alasan utamanya adalah kota Netale menunjuk geng-geng ini ke posisi resmi dan menggunakannya untuk menghancurkan petunjuk dalam upaya menutupi masalah tersebut. Ya, tapi kami sudah menangkap pembunuhnya, dan kami bisa melaporkannya kembali ke markas. Saya dengar ada pertikaian antara tim investigasi dan tentara, tapi itu tidak terjadi. Ceritanya berakhir dan para peminum mulai membicarakannya lagi. Laju keseluruhan cerita meningkat secara signifikan setelah memperoleh petunjuk tentang kelompok lambang ular. Kami langsung menuju ke istana kota untuk meminta keterangan orang tersebut, kemudian interogasi dan penutupan kasus berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Para peminum mendiskusikannya sejenak, sambil mendongak dan maju. Saya mendapati Saban masih berdiri di panggung kayu, tersenyum kepada semua orang. Tuan Saban, apakah Anda ada waktu luang hari ini? Apakah Anda berencana untuk berbicara lebih lama? Kalau begitu mari kita bicarakan tentang anjing iblis terbaru. Saya juga ingin mendengar cerita Tuan Saban. Cerita aslinya sudah berakhir. Para penyair akan pergi, tetapi Saban masih duduk di sana, tampaknya ingin berbicara lebih lama. Ceritanya belum berakhir, kata Saban sambil menekan tangannya. Tim investigasi kami sudah mengumpulkan informasi. Meskipun kami masih ragu, berdasarkan bukti yang ada, pembunuhnya adalah mendiang ketua geng. Penonton tiba-tiba menjadi sunyi dan semua orang mengerutkan kening. Ceritanya belum berakhir, atau akan ada kejutan nanti. Lalu Saban melanjutkan ceritanya. Tim investigasi mulai bersiap menangkap pimpinan geng sayap putih yang sekaligus menjadi gembong perdagangan perempuan dan anak. Namun, sebelum penangkapan, mereka menemukan lelaki tua dari kelompok lambang ular. Para anggota asosiasi menyadari ada yang tidak beres dan langsung menangkap pemimpin geng sayap putih dan lelaki tua itu. Ketika pemimpin geng sayap putih dan lelaki tua dari konsorsium ditangkap, pasukan dari seluruh penjuru kota mulai mengumpulkan pemilik pulau ke asosiasi untuk menginterogasi mayatnya. Mereka mengetahui bahwa presiden kota adalah anggota sekte tersebut, dan dialah yang membunuh Diaken setempat dan mengatur petunjuk ini untuk membingungkan semua orang. Tuan tanah setempat pun turut bekerja sama dan menuntaskan pujian itu.
Ketika tentara mengepung asosiasi tersebut, mata para peminum itu terbuka lebar, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Benar saja, terjadi pembalikan. Presiden adalah sebuah aliran sesat. Tuan kota yang tampak rendah hati sebenarnya adalah seekor rubah tua. Ini, bagaimana mungkin? Kota pelabuhan pesisir terbesar di kerajaan Yeko telah menjadi sarang aliran sesat. Kalau saja seisi pulau tidak tahu tentang urusan tim investigasi itu, semua orang pasti akan mengira cerita itu palsu, bahkan lebih palsu dari cerita-cerita berantai sebelumnya. Tetapi semua orang tahu bahwa ini benar. Suara Saban menjadi lebih serius dan bicaranya mulai cepat. Tentara mengepung perkumpulan itu, dan Tetua Tapani berteriak, "Gianvito, bawa para penyelidik dan Wu Heng, lalu pergi dulu untuk mengamankan bukti." Lalu dia menghunus pedangnya dan menyerang pemimpin sekte level 18. Gianvito hendak membawa Wu Heng dan penyidik itu pergi, tapi Wu Heng berkata langsung, "Tunggu. Aku bisa menemukan lokasi penguasa kota dan akan membunuhnya. Tunggu aku." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu reaksi orang lain, dia bergegas keluar dan pergi lebih dulu. Kemudian, tim investigasi menghadapi pertarungan yang berat. Dan adegan tragis ketika Wu Heng tiba di tempat persembunyian penguasa kota dan bergegas masuk sendirian. Saat Saban bercerita, penonton pun bersorak. Tepat ketika tim investigasi hampir kehilangan kendali dan kewalahan oleh pasukan, penguasa Pulau Wu Heng terbang ke medan perang dengan karpet terbang. Ia memegang jenazah wali kota di tangannya dan berteriak, "Wali kota sudah mati. Mereka yang mundur boleh hidup." Pasukan di bawah, setelah melihat kematian penguasa kota, mulai menjadi tidak terorganisir dan gelisah, menjatuhkan senjata mereka dan bubar. Beruntungnya Tuan Pulau Wu Heng tiba tepat waktu dan menyelamatkan semua orang. Pada titik ini, asosiasi tersebut secara resmi mengambil alih kota Netale. Setelah cerita itu diceritakan, seluruh hadirin tetap diam. Pemimpin sekte, penguasa kota yang berpura-pura jujur dan baik hati, berani mengepung dan membunuh pasukan tim investigasi kami. Itu terlalu berlebihan. Ini bahkan lebih dibesar-besarkan daripada serangan Raja Bajak Laut di Pulau Harta Karun. Saat itu, para diaken dan wakil diaken setempat terbunuh, tetapi kali ini seluruh tim investigasi terbunuh. Tentu saja, tugas yang paling mengesankan adalah tugas dari pemilik Pulau Wu Heng. Namun, tidak seperti sebelumnya di mana ia mengandalkan otak dan pengamatannya untuk memecahkan kasus. Hal yang paling mengesankan kali ini adalah ia membunuh penguasa kota sendirian dan menyelamatkan semua anggota tim investigasi. Seolah mengikuti cerita, semua orang melihat pemilik pulau dengan rambut hitam dan pupil hitam, bergegas ke sarang musuh. Adegan menyeret penguasa kota keluar. Kisah pemecahan kejahatan berubah menjadi kisah yang penuh gairah. Itu juga membuat semua orang merasakan kekaguman di hati mereka. Tidak lebih buruk dari yang level 18. "Saban, ini sudah tamat. Nggak ada lanjutannya, kan?" Saban berdiri dan memberi hormat, tidak ada tindak lanjut. Pemilik pulau itu sungguh hebat. Gedung opera, di belakang panggung. Beberapa wanita berpakaian rapi berkumpul bersama, mendengarkan dan memperhatikan seorang wanita terpelajar membaca isi surat kabar. Ketika saya membaca salah satu nama, para wanita langsung menjadi bersemangat. "Brittany, kenapa namanya sama dengan putri kelima? Itu pasti dia." Dia menghilang sekitar waktu yang sama ketika tim investigasi asosiasi meninggalkan pulau itu. "Ya Tuhan, kami benar-benar berlatih dengan putri kelima begitu lama. Ya, kami selalu bilang padanya waktu itu, dia tidak akan kembali untuk membalas dendam pada kami. Bagaimana mungkin? Kalau dia merasa kita tidak bagus, dia pasti sudah lama berhenti berlatih dengan kita. Kenapa dia harus menunggu sampai sekarang? Juga, alangkah baiknya jika dia bisa mewarisi kerajaan." Konon dia diam-diam meneteskan air mata saat melihat keadaan Netale. Beberapa orang berkumpul untuk berdiskusi. Sebuah suara mendesak dari depan, "Sekarang giliranmu tampil, bersiaplah." Semua orang bergegas merapikan diri sejenak,
menyesuaikan keadaan, dan berjalan ke atas panggung. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng duduk di ruang radio dengan penerima radio di tangannya. Di sisi lain, Wen Manxia sedang membujuk anaknya sambil berbicara di telepon. Tuan, pasukan kita terus maju dan telah merebut 2 kota lagi. Para pembela di kota-kota itu pada dasarnya sudah melarikan diri, dan kita tidak menemui banyak perlawanan, kata Wen Manxia lembut. Sekarang tampaknya keputusan kerajaan Yeko untuk menantang kota Rentam telah menemui jalan buntu. Setelah pasukan skeleton melintasi perbatasan, pasukannya tak terhentikan dan pada dasarnya terus maju dengan mulus. Di dunia ini, populasi setiap kota terbatas, dan kota dengan puluhan ribu orang dianggap sebagai kota besar. Jumlah penduduk desa dan kota pada dasarnya mencapai ratusan atau ribuan. Beberapa gelombang perlawanan kecil seperti menyediakan tenaga bagi pasukan kerangka. Setelah pembunuhan itu, semua penyihir kerangka yang menyertainya berubah menjadi pasukan kerangka. Situasi saat ini tampaknya telah membentuk lingkaran tertutup. Semakin Anda melawan, akan semakin banyak kerangka yang terbentuk. Kalau tidak melawan, yang bisa dilakukan hanya melarikan diri. Batasi para orc itu dan jangan biarkan mereka mengganggu penduduk di mana-mana seperti bandit. Wu Heng berkata bahwa karena keadaan sudah seperti ini, mustahil bagi Wu Heng untuk menarik pasukannya. Jika saatnya tiba, kerajaan Yeke akan melihat bahwa kamu sangat lemah dan mungkin mencoba memprovokasi kamu lagi. Kita hanya bisa terus berjuang dan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Namun ketika menghadapi warga biasa, Wu Heng tetap tidak ingin memperburuk keadaan. Aku sebenarnya tidak ingin membunuh banyak orang. Setelah menerima perintah, skeleton tidak akan melakukan apapun di luar perintah tersebut, kecuali untuk koalisi orc yang mengikutinya. Mereka sudah sangat kasar, dan jika kita biarkan mereka berbuat semau mereka, mereka akan lebih menakutkan daripada bandit. Wen Manxia berkata, Guru, jangan khawatir. Kami telah membentuk tim pengawasan untuk menyelidiki dan membatasi semua orang. Begitu ada perilaku buruk yang ditemukan, mereka akan dikontrol dan dibawa kembali untuk diproses. Kamu benar-benar bijaksana, puji Wu Heng sambil tersenyum. Wen Manxia pun tersenyum dan berkata, Guru, Anda telah meningkat begitu cepat, saya tidak akan meninggalkan Anda dengan reputasi yang buruk. Bagus sekali. Wen Manxia melanjutkan, 2 hari lagi, kita akan tiba di kota Blackrock. Mari kita lihat seperti apa ekspresi Deacon Slater nanti. Waktu aku pertama kali menjabat sebagai wali kota, dia terus-terusan memanggilku ketua geng. Di kerajaan Yeko, ada beberapa stereotip tentang geng. Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Faktanya, geng-geng di Rentam City bahkan lebih buruk. Itu juga bukan stereotip. Mereka bukan orang baik pada awalnya. Wen Manxia berkata dengan keras kepala, kalau begitu aku ingin tahu apakah dia takut. Aku akan menyuruh kerangka-kerangka itu mengelilinginya 3 atau 4 kali untuk menakutinya. Wu Heng menasihati, hentikan. Slater agak serius dalam hal-hal tertentu. Kurasa kau tidak ingin berurusan dengannya. Aku tahu Tuan ada di pihaknya. Tidak, aku hanya khawatir kalian berdua tidak akan akur. Wen Manxia ingin meneruskan bicaranya ketika dia mendengar seorang anak menangis dari seberang sana. Yang bisa ia katakan hanyalah, Guru, saya akan membawa anak itu beristirahat dulu. Saya akan melapor kepada Anda jika ada kabar baru. Baiklah, kalau ada apa-apa, kita akan saling menghubungi. Komunikasi terputus, dan Wu Heng mengembalikan lokasi tersebut kepada penyelidik kerangka. Dia bersandar di tepi mejanya, memikirkan apa yang telah terjadi. Saat pasukan skeleton maju, para pembela mulai melarikan diri, jadi tidak sulit untuk merebut kota. Jika kita terus maju, itu akan bergantung pada kapan kerajaan Yeke akan mengumpulkan kekuatannya dan melancarkan perlawanan. Di pihak kami juga harus menyediakan amunisi yang cukup untuk kota Rentam. Siapa yang punya berita? Berpikir dalam hatinya, Glenda terbang turun dari atap. Wen Manxia, pasukannya terus maju dan hampir mencapai kota Blackrock. Secepat itu,
Glenda juga sedikit terkejut. Ia melayang ke samping dan berkata, beri Wenmansha lebih banyak dukungan, biarkan dia berjuang sampai ke kota utama dan menduduki kerajaan Yeke. Bukankah itu lebih cepat? Wu Heng juga baru saja memikirkan pertanyaan ini. Kerajaan Yeke cukup besar. Sekalipun setiap kota tidak memberikan perlawanan, tetap akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk mencapai ibu kota dari lokasi kita saat ini. Ini membutuhkan kerangka, senjata, dan perlengkapan yang memadai. Dilihat dari pertempuran baru-baru ini, pasukan skeleton memang memiliki keuntungan. Tetapi masih cukup sulit untuk menduduki kota Rentam dengan paksa. Semakin dekat kita ke pusat, semakin sengit perlawanannya. Mungkin ini akan memungkinkan kota kerajaan yang tercerai-berai untuk bersatu kembali. Itu hanya akan membuat waktu menjadi lebih lama. Ada juga intervensi dari asosiasi. Mungkin suatu saat nanti asosiasi akan maju untuk menengahi. Namun, itu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tentu saja Anda juga dapat mencobanya. Pasukan kota Rentam terus maju, sementara Yiri mendukung kelima putri. Ujung manapun yang bekerja paling baik, itulah yang kita gunakan. Glenda merasa apa yang dikatakannya masuk akal, kamu ahli dalam kerangka. Wu Heng meliriknya dengan tidak senang, bagaimana dengan edisi baru koran? Efeknya lumayan bagus, terutama bagian akhir di mana tentara mengepung tim investigasi dan kau membunuh penguasa kota sendirian. Responsnya sangat bagus, kata Granda sambil tersenyum. Kamu memiliki keterampilan menulis yang baik. Kamu benar-benar melakukannya, kamu tidak mengarangnya, jawab Glenda sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, Xiao Xiao dan Benny juga terbang kembali. Paman, kami kembali, teriak Xiao Xiao. Lalu, dia hanya menatapnya dengan mata terbelalak. Wu Heng menatap ekspresinya yang menunggu dan bertanya lagi, bagaimana kabar korannya? Glenda tersenyum kecil. Xiao Xiao berkata, orang-orang itu memujimu karena telah menyelamatkan orang. Mereka bilang kau membunuh penguasa kota sendirian dan kembali untuk menyelamatkan orang, persis seperti para pahlawan dalam cerita. Benny menambahkan, tidak ada yang percaya kisah-kisah heroik dalam brosur asosiasi, tetapi semua orang akan mempercayai kisah Anda, dan itu sangat efektif. Ah ini. Dia sebenarnya membandingkan dirinya dengan cerita di brosur. Beberapa orang berpikir terlalu tinggi tentang diri mereka sendiri. Kamu terlalu menganggap tinggi diriku. Paman, kamu hanya selangkah lagi dari level berikutnya. Jangan berkecil hati. Di hatiku, kamu yang terbaik. Xiao Xiao berbaring di bahunya lagi. Kata-kata Xiao Xiao sangat menyentuh hati. Hei hei, Wu Heng lalu bertanya, apakah lampu listrik itu ada pengaruhnya? Benny berkata, saya perhatikan semua orang cukup menerimanya, tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan tarifnya. Semua orang khawatir alat peraga sulapnya terlalu mahal dan mereka tidak mampu membelinya. Benarkah? Seharusnya itu tidak menjadi masalah. Lampu listrik dikenakan biaya sesuai tarif listrik, dan harganya pun terjangkau. Selain itu, daya listrik disuplai oleh flame furnace, sehingga tidak memerlukan bahan bakar, sehingga pada dasarnya tidak ada biaya. Paman, saya juga pergi ke pelabuhan dan mengirimkan koran dan buku. Yah, semuanya cukup bagus, kata Wu Heng, lalu melihat jam dan berkata, ayo pergi, kita ke dunia zombie dan pulang sore nanti. Oke, ketiga hantu itu setuju. Mereka menembus tubuh satu demi satu.